Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Statistik 2. Adapun judul yang saya ambil yaitu Profitabilitas, Likuiditas, Leverage terhadap laba bersih pada perusahaan sektor barang primer yang terdaftar di Bursa Efek. Latar belakang dari penelitian ini mau melihat bagaimana pengaruh rasio keuangan seperti profitabilitas, ROA, ROE, dan NPM, CR, dan leverage DER terhadap laba bersih perusahaan. Fokusnya di barang sektor barang konsumsi primer, karena produk di sektor ini, makanan dan kebutuhan sehari-hari pasti dibutuhkan. Sektor ini juga sering menghadapi tantangan seperti naik turunnya harga bahan baku dan dampak pandemi. Rumusan masalah bagaimana pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, ROE, NPM terhadap laba bersih pada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek. 2. Apakah likuiditas yang diwakili oleh CR memiliki hubungan signifikan terhadap laba bersih perusahaan di sektor tersebut? 3. Bagaimana leverage yang diukur melalui DER memengaruhi laba bersih perusahaan sektor barang konsumsi primer? Yang keempat, apakah kombinasi ketiga rasio keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara simultan memengaruhi laba bersih pada perusahaan sektor barang konsumsi primer. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu menganalisis pengaruh profitabilitas ROA, ROE, NPM terhadap laba bersih pada perusahaan sektor barang konsumsi primer. 2. Untuk mengidentifikasi pengaruh likuiditas CR terhadap laba bersih perusahaan di sektor yang sama. Ketiga, untuk mengevaluasi dampak leverage DER terhadap laba bersih perusahaan. Keempat, yaitu untuk menilai pengaruh simultan profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap laba bersih perusahaan sektor barang konsumsi primer. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya yaitu melihat sejauh mana variabel-variabel keuangan seperti ROA, ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR, profitabilitas, leverage, dan likuiditas memengaruhi laba bersih perusahaan. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah 100 data dengan menggunakan 10 perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, populasi ini semua perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek. Sampel dipilih dengan metode perceived sampling, yaitu berdasarkan kriteria perusahaan yang selalu mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian. Di sini ada 2 teknik. Yang pertama itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek. Data yang dikumpul melalui laporan keuangan diakses dari situs resmi BI atau sumber lain yang terpercaya. Yang kedua itu teknik analisis data. Nah, data ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk melihat hubungan antara variabel-variabel keuangan dan laba bersih perusahaan. Adapun uji asumsi yang digunakan yaitu uji asumsi klasik untuk memastikan validitas dan
reliabilitas model regresi yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, heteroskedaritas, uji autokorelasi. 2. Uji statistik yang meliputi uji T dan uji F. Hipotesis. Di sini ada 11 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu ROA punya pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Hipotesis 2, ROE berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hipotesis 3, GPM memengaruhi laba bersih secara signifikan. Hipotesis 4, NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hipotesis 5 yaitu DAR memengaruhi laba bersih yang signifikan. Hipotesis 6, DER berdampak signifikan pada laba bersih perusahaan. Yang ketujuh, hipotesis 7, CR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang kedelapan yaitu QR punya pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hipotesis 9, profitabilitas berpengaruh signifikan pada laba bersih. Dan hipotesis 10, leverage berdampak signifikan pada laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir, hipotesis 11, likuiditas punya pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan uji klasik. Uji klasik yaitu sering disebut juga dengan analisis residual. Uji asumsi klasik dimaksud untuk mengetahui apakah model regresi berganda yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini memenuhi ketentuan dan model regresi asumsi klasik atau tidak. Nah, dari gambar ini uji normalitas data. Uji normalitas data ini kelihatan kalau tidak berdistribusi normal. Karena nilai signifikan dari nilai data yaitu ASYMP, SIG, 2 tail sama dengan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini, nah kita lihat dari gambar yaitu, uji ini buat ngecek apakah sisa-sisa error dari model kita sering berkaitan atau enggak. Nah, nilai Durbin ini memiliki nilai 1000.869. Ini dekat dengan angka 2. Jadi, nggak ada masalah autokorelasinya. Uji multikolonialitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Ghazali. Uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel berbasis independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antaranya. Variabel bebas independen. Multikolonialitas dapat dideteksi melalui nilai toleransi. Nah, dari gambar, uji multikolonialitas itu dipakai buat ngecek apakah hubungan yang terlalu kuat antara variabel-variabel independen di model regresi. Kalau ada masalah ini, koefisien regresi biasanya jadi nggak stabil dan susah menentukan pengaruh masing-masing variabel. Nah, cara ceknya yaitu yang pertama toleransi. Kalau toleransi nilainya di bawah 0,1 berarti ada masalah multikolonialitas. FIP, kalau FIP itu kalau nilainya di atas 10 berarti masalahnya serius. Kalau uji heteroskedasitas. Uji ini bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakstabilan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Caranya untuk mendeteksi adanya heterostadisitas adalah dengan melihat grafik. Nah, dari gambar yaitu jika tidak ada yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, di sini uji dari gambar yaitu menunjukkan hubungan antara residual terstadisitasi dan nilai prediksi terstandarisasi dalam analisis regresi. Nah, grafik ini dipakai untuk ngecek apakah asumsi normalitas dan heteroskedasitas dalam model regresi terpenuhi. Nah, uji ini juga melihat apakah ada pola tertentu pada titik-titik residual. Kalau titik-titiknya tersebar acak tanpa pola, misalnya tidak membentuk corong atau pola khusus, berarti nggak ada masalah dengan heteroskedasitasnya. Artinya variabel residualnya stabil. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu analisis regresi linear berganda. Nah, analisis uji regresi linear berganda ini digunakan untuk mendapatkan hubungan antara pengaruh variabel independen bebas terhadap variabel dependen yang terkait. Hasil linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan menggunakan SPSS. Yang pertama itu uji T. Uji T menurut Ghazali dalam Austik 2017 menyatakan bahwa uji koefisien determinasi adalah digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dan menerangkan variabel dependen. Nah, dari gambar kita lihat di sini uji T-nya. Uji T ini untuk ngecek pengaruh tiap variabel independen secara terpisah ke variabel dependen. Nah, yang kita punya pengaruh signifikan SIG. SIG lebih kecil 0,05 adalah ROE, NPM, dan CR-nya. Variabel lainnya nggak signifikan, alias tidak terlalu ngaruh kalau berdiri sendiri. Uji F. Uji F ini menunjukkan apakah variabel independen yaitu likuiditas, probabilitas, dan leverage yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat dari gambar yang sudah kita uji, yaitu uji F ini buat ngecek apakah semua variabel independen punya pengaruh secara bareng-bareng ke variabel dependen. Hasilnya itu SIG sama dengan 2000, artinya semua variabel ini ngaruh banget untuk kalau digabung bareng. Nah, jadi kesimpulannya yaitu probabilitas faktor utama yang bikin laba naik. Likuiditas kalau tinggi maka bisa bikin laba turun. Jadi perusahaan perlu pintar-pintar atur aset dan utang biar performanya tetap oke. Nah, informasi ini juga sangat berpengaruh bagi investor yang mau cari perusahaan dengan prospek yang bagus di sektor barang konsumsi primer. Demikian isi presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.